Ya, hello guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming WLD. Kali ini gua mau ngebahas review gameplay lagi, tapi game yang baru banget rilis, jadi belum nyampe 5 hari juga belum sih, ini sekitar ya 4 harian kali ya. Nah, judulnya Rasalas, cuy. Rasalas ini sebuah game genre MMORPG, multi-massive online role playing game. Jadi memungkinkan kalian-kalian nih ya guys, kawan-kawan semua bisa ketemu sama temen-temen ya di in-game, baik itu random player ataupun temen kalian di real world yang main bareng ya, yang mabar. Nah, keseruannya seperti apa? Kita lihat aja langsung gamenya ya bareng-bareng, karena gue juga belum tahu, belum pernah main, cuman baru lihat dari trailernya aja. Di trailernya sih udah bagus ya, game Rasalas ini bagus cuy. Nah, di pojok kiri bawah, di bawah facecam gua itu ada tulisan change account. Kalian bisa ganti, tautkan ke Gmail kalian atau Facebook dan atau yang lain-lain ya. Bisa bikin akun asli dari game Rasalasnya sendiri, nanti dihubungkan ke web ya, ke web browser kayak Mozilla Firefox, terus kayak Opera, kayak Google Chrome ya. Bebas lah gitu, nanti kalian bisa milih gitu mau ditautkannya kemana dan akunnya emailnya yang mana gitu. Nah, di tengah itu ada all server, kita klik AE ya. Di sini ada all server, servernya baru satu cuy, dan karakter gua masih kosong karena belum pernah mainin sebelumnya ya. Jadi kita langsung pilih AE yang ini dan langsung tap to start the game cuy. Nah, di sini gue geser ya facecam gue cuy, biar gak ngalangin lah istilahnya, biar kagak ngalangin job class ya, pengenalan job class atau pengenalan profesi di in-game gitu ya. Di sini seperti layaknya semua MMORPG, multi-massive online role playing game pada umumnya, ada kelas Knaig ya. Knaig itu kesatria cuy. Seperti biasa dia pakai tameng atau shield ya, dan pakai one hand sword atau pedang satu tangan cuy. Nah, di sini penjelasannya dia melee fighter, jadi ya memang jarak dekat, petarung jarak dekat. Terus a knight who protect allies and hold the front line through extreme defense and holy power. Jadi dia ini bukan hanya kesatria biasa, tapi lebih ke kesatria suci mungkin ya, karena punya kekuatan suci ya, atau holy power gitu. Terus dia punya defense yang sangat tebal katanya, yang melindungi semua rekannya lah, semua rekannya atau teammate-nya ya. Nah, di sini attack-nya ternyata ada bar-barnya atau ada meterannya ya, seberapa tinggi gitu ya, dari mulai satu bar sampai ke maksimal itu 6 bar ternyata cuy. Dan di sini attack-nya itu 4 bar nyalanya ya. Dia lebih tinggi defense-nya itu 5 bar cuy. Enemy debuff, jadi dia bukan tipe support sebenarnya, jadi murni hanya tanker dan attacker. Jadi buat ngasih debuff atau ngasih ngurangin status musuh gitu ya. Enemy debuff itu debuff ya, bukan buff. Kalau buff itu ngasih, kalau debuff itu ngurangin, berarti ngurangin status. Nah, ini enemy debuff itu ngurangin status musuh. Dia nggak bisa, cuman 2 doang ya barnya. Supportnya 1, dia juga nggak bisa ngasih buff apa-apa ke tim, hanya bisa jadi tanker paling depan ya. Range-nya juga deket banget, hanya 1 bar cuy. Lanjut, di sini ada warrior cuy. Warrior ini seperti pada umumnya ya MMORPG online nih gitu ya, pada umumnya yang pakai pedang 2 tangan.
atau two-handed sword atau great sword, pedang yang besar ya, atau big sword. Nah, di sini melee juga, a valiant fighter who use a great sword as their primary weapon to shatter enemy formation. Jadi untuk menghancurkan formasi musuh, tim musuh, dia menggunakan great sword, pedang dua tangan yang besar itu ya, untuk shatter, menghancurkan formasi musuh gitu. Attack-nya dia 5 bar, defense-nya 4, enemy debuff-nya 3. Oh, dia bisa ngasih status debuff ya ke musuh ya. Support-nya 1, range-nya 1. Nice. Oke. Terus di bawahnya lagi ya, next ada kelas assassin. Jadi kalau kalian yang senang agility, yang senang kecepatan ya dalam menyerang, terus mengandalkan kelincahan lah. Jadi memang defense-nya nggak terlalu tinggi, tapi gerakannya itu sulit untuk ditebak sama musuh. Kalian bisa pilih assassin. Ini melee fighter juga, jarak dekat, a shadowy assassin capable of blending into the darkness with stealth. Jadi dengan langkah shadow, langkah yang tidak terdeteksi ya, dengan stealth gitu, dia bisa menyatu ya dalam kegelapan dan bisa membunuh tanpa jejak gitulah ya, membunuh tanpa jejak musuhnya gitu. Attack ini full 6 bar cuy. Ngeri, ini paling tinggi nih attack-nya ya. Defense-nya tapi rendah, hanya 3. Nah ya. Terus enemy debuff-nya dia 4, jadi bermain status musuh ya, jadi dia bisa nurunin status musuh, ngurang-ngurangin status musuh. Supportnya 1 ya, range-nya 1 cuy. Ini melee, jadi ada 3 yang melee ya, yang jarak dekat. Kalian bisa pilih sesuai selera. Lanjut ada archer ya, di sini range ya, nanti gua cut aja. An archer specialist in range combat with a bow. They can grant various status effect on the enemy through powerful physical attack. Ya, ini range. Jadi lebih ke medium range sih kalau untuk bow user atau archer ya. Ranger juga bisa. Jadi beda istilah, beda game, beda istilah AE. Kalian pecinta Mia ya, kalau pemain MOBA atau apalah ya yang pakai panah gitu ya, busur panah tradisional, bisa pilih ini cuy ya. Attack-nya dia lumayan tinggi, 5 bar, defense-nya 3 bar, sama kayak assassin tadi, cuma 3 bar. Enemy debuff-nya 4 bar, supportnya 2, lumayan lah ya, bisa support tim ya, ngasih skill yang support tim. Range-nya tinggi, full 6 bar cuy. Jadi ternyata nggak lemah juga ya, walaupun cewek gitu ya, terus jaraknya jarak jauh, bukan jarak dekat, tapi nggak lemah juga ternyata karakter archer di game Rassalas ini cuy. Lanjut ada cleric. Nah ini murni tipe support biasanya cuy. Dia magic ya, magic user. Jadi bisa nge-heal, bisa recovery, menuhin health bar atau meter darah timnya, dan bahkan dia sendiri mungkin bisa ngasih support buff juga, support magic ya, buat naikin status tim gitu ya. A supporter who wield holy strength to aid allies tuh. Jadi dia supporter tim yang menggunakan kekuatan dari cahaya suci lah ya, maksudnya kesucian ya, untuk membackup atau untuk mendukung timnya, aliasnya ya, teman-temannya gitu. Using a wand as their primary weapon, they lead alias to victory with status effect, removal, and healing abilities. Attack-nya sangat rendah, hanya 2 bar. Defense-nya juga sama, stabil 2 bar. Dia pakai one hand wand ya, jadi tongkat tangan 1, tongkat sihir tangan 1, dan shield cuy, dan tameng ya.
Di sini ada enemy debuff ya, bisa 5 bar enemy debuffnya, bisa ngurangin status musuh sampai tinggi banget. Supportnya bisa ngebantuin tim juga, ngebantuin teman juga ya, termasuk bisa ngeheal diri sendiri juga. Ini full 6 bar. Range-nya jaraknya 4 bar, jadi ini middle ya, middle range. Justru kebalik, yang cleric ini middle range, kalau yang archer itu dia long range damage ternyata cuy, LRD. Nah lanjut, di sini ada wizard. Dia magic user juga, magic caster, pengguna sihir ya. Jadi kalian yang senang film yang berbau dengan magic atau sihir ya, kayak Harry Potter ya, Harry Potter dan kawan-kawan atau yang lainnya, ini cocok cuy. A mage specialist in powerful offensive spell and debilitating status effect with a staff as their primary weapon. The shine on the battlefield with a variety. They shine, mereka bersinar di arena pertarungan ya, on the battlefield with a variety of elemental magic, dengan semua jenis magic elemen ya. Jadi dia bisa menguasai semua magic elemen. Lebih ke spesialisasinya attacker, cuman jarak jauh ya. Kalau yang tadi support kan hanya untuk support doang ya, ngebantu tim doang. Nah ini attack-nya full, hampir full, cuman kurang 1 bar ya, jadi cuman 5 bar. Defense 2 bar, enemy debuff-nya 4 bar, supportnya 4 bar ya, range-nya itu 5 bar, jadi lumayan lebih jauh dibanding cleric untuk range ya, jarak serang. Dan ini sepertinya punya skill AOE cuy, area of attack, jadi bisa ngebantu tim ya kalau lagi ditahan sama kenaik tadi, sama warrior juga. Dia nyerang, si wizard ini nyerang dari belakang gitu, ngasih area of attack skill magic ya, jadi bisa ngemob langsung banyak gitu, crowd control ya. Lanjut, gua pilihnya salah, bukan ini cuy, gua akan pilih kenaik karena gua memang lebih senengnya yang pedang satu tangan ya, one hand sword plus shield tameng. Kalau kagak ini ya pilihnya mungkin ke warriornya gitu, cuman gua akan lebih pilih yang ini. Oke, gue geser lagi, sorry. Di sini kita masuk karakter customization atau karakter detailing, karakter creation juga, beda istilah doang. Nah di sini ada face, muka ya, kita bisa pilih preset mukanya ya seperti apa. Gua akan pilih yang ini biar lebih mudah. Ini botak ya, si Upin Ipin, jadi kalian bisa jadi Upin Ipin juga. Ini rambutnya ini keren juga nih, lumayan. Ini gondrong, gua kagak suka, kayak Viking ya. Ini gua juga orang suka kayak apa ya, thugs gitu, yang berandal bandit lah, bandit zaman dulu gitu coy. Kalau yang tadi nih, yang ini ya kayak bandit-bandit zaman dulu, jadi bukan seorang kenaik lah. Nah, mungkin gua akan pilihnya yang pertama ini atau yang ketiga tadi ya, tapi kayaknya ini juga keren nih. Gua akan pilih putih rambutnya ya, silver sih, bukan putih cuy. Gua akan kasih username gua atau IGN gua, in game name, seperti biasa as always ya, Falhead. Oke lanjut. Nah di sini kita ternyata dikasih 3 slot cuy, 3 slot karakter untuk pembuatan akun baru. Sisa 3 slot lagi itu terkunci, jadi kalian mungkin harus top up ya untuk ngebukanya diamond shop. Nah butuh diamond ya, jadi kalian terserah mau top up apa bikin akun kedua di beda device atau di satu device. Bisa bikin 2 sih, tadi kan bisa change account ya. Nah kalau gua sih ya seadanya aja, ini 3 ya, 3 yang terbuka kan 3 karakter ya, sudah cukup lah gitu. Lanjut, agak kepake lama.
Nah ini, oh, questnya ya, questnya atau misinya, main quest itu di barnya atau kolom questnya itu ada di sebelah kanan atas layar. Kalian tinggal klik AE. Oh, kalau kita klik-klik terus juga nanti dia langsung otomatis menuju destinasi selanjutnya ya, atau lokasi selanjutnya gitu tuh coy. Cuman ini nggak tahu kenapa kok kayak yang agak berat ya. Padahal lumayan kosong, storage gua sekitar 20 gigaan dan ini RAM 8 juga cuy. Kurang tahu nih, mungkin ya dari grafik setting kali ya, atau juga bisa juga dari chipset, tapi chipsetnya ini lumayan kok, nggak jelek, Snapdragon 700-an gitu. Nice. Coba gua setting lagi ya cuy, sorry cuy, mungkin maaf nih ngeganggu ya. Tuh bang, lu ganggu AE gitu kan ya. Gua setting dulu sebentar. Di sini ada visual, sistem, detailingnya, skill efeknya inilah, tekstur quality, high boleh, ini medium AE nya high ya, jadi nggak semua high. Oke, ini di sini nggak ada save ya, jadi harusnya sih langsung kesimpan otomatis. Berkaiser, wih, di Berkaiser ada player lain ya, itu player lain cuy. Jadi ternyata ini sistem grafiknya itu angle kamera ya, sudut angle kameranya itu ngelihatnya dari atas cuy, 3RD person ya, jadi bukan first person gitu. Sebenarnya memang bagusnya MMORPG itu 3RD person sih, sudut pandang pihak ketiga gitu ya, sudut pandang pihak ketiga, tapi jangan dari atas cuy, jangan dari top, harusnya dari back gitu, dari belakang. Jadi ini feelsnya kayak main Diablo sih ya, kayak Diablo Immortal dan kayak mirip Black Desert Online ya, yang BDM-nya, tapi ya Black Desert Online mobile, feelsnya kayak gitu. Gua nggak expect seberat ini cuy, padahal game-game lain yang notabene lebih parah gitu ya, dari size, dari ukuran game gitu, terus dari grafiknya lebih oke gitu ya, itu lebih ringan malah dibanding ini. Ini malah kayak yang berat banget gitu ya cuy. Gua nggak tahu nih kenapa. Ini apa nih? Oke dah, oke. Oh, travel, ada teleport ya. Intinya berarti di paling kanan layar bawah ya, deket action button atau tombol serang, itu di atasnya ada tulisan auto. Nah, kalian bisa nyalakan dan bisa dimatikan. Kalau mau feeling main manualnya bisa tinggal dimatiin AE.
ya. Tapi kalau mau nggak capek, tinggal nyalain aja autonya saat grinding ya, karena kan MMORPG itu memang klasiknya grinding ya, untuk leveling, untuk naikin level, terus untuk nyari-nyari item, nyari lootingan item dan lootingan equipment ya, perlengkapan, set perlengkapan. Itu memang grinding cuy. Dan selain grinding itu kita dituntut untuk exploring, biasanya untuk ngejelajahin map atau peta ya, peta di in game. Nah ini memang seperti itu gitu ya, layaknya pada umumnya lah. Game MMORPG itu ya seperti itu ya, harus begitu gitu. Cuman ya tadi kekurangannya angle kamera. Ini angle kameranya dilihatnya dari atas, dan coba gua cobain ya, bisa di zoom kagak. Dan gua belum lihat kamera zoomnya sih ya. Oh, di bawah facecam gua nih cuy, yang paling pojok kiri bawah itu ada, di sini ada kolom chat ya, kolom chat nih, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa ngechat ya. Wis up boy, muncul lagi lu, gimana sih? Oke dah, oke. Sorry. Tes. Oke. Wah, ini ketemu nih bugnya ya cuy. Hati-hati, karena naik muncul gitu ya, muncul lagi gitu. Kolom chatnya harus kalian tutup dulu, baru nanti kolom buat kalian typing atau ngetik tuh baru hilang gitu. Kolom chatnya harus ditutup dulu. Nah yang bawahnya lagi emoticon ya, jadi kalian bisa ngasih status tuh. Coba ya gua, wah ketawa ternyata cuy, ngekek dia. Lanjut yang di bawahnya, oh ini bisa nih cuy, jadi di zoomnya tuh nggak bisa. Oke lah, nah ini oke lah ya, tapi ini terlalu deket sih, ini terlalu jauh ya. Yang dua kali ya, yang segini ya, tapi ini juga sebenarnya masih lumayan jauh gitu kalau menurut gua. Jadi ya udahlah, inilah ya. Oke, settingan grafik ada tadi ya, dari mulai low, medium sampai ke high. Gua sebagian ada yang high ya, kayak tekstur gua high gitu ya, tapi shadow gua medium. Terus skill effect gua medium. Nah terus ada lagi resolusi gua high gitu ya, karena ya gua sadar diri sama device gua gitu ya. Gua kan middle end, jadi pertengahan, device gua pertengahan cuy, bukan high end ya, bukan flagship atau bukan low entry, jadi bukan yang paling murah juga bukan gitu. Itu sih coy. Coba kita buka ya, di sini di paling atas kanan itu ada 7 days new hero growth support. Jadi kalian bisa dapetin hadiah login selama 7 hari berturut-turut. Hanya login doang kalau kalian nggak sempet karena gawe atau kerja ya, atau sekolah, kuliah gitu ya. Tapi setahu gue sih kalau yang sekolah itu harusnya sekarang udah masuk fase-fase liburan ya, fase liburan sekolah cuy. Nah ini kita buka di storage ya, di bag kita. Oke, kita dapat apa nih? Kagak ada keterangan. Oh ini ditekan agak lama ya, nanti muncul keterangannya di sini. Armor enhancement scroll, jadi ini yang buat upgrade ya, upgrade armor. Yang ini scroll atau gulungan buat defense increase scroll, berarti ini buff lah, semacam buff cuy. Nah di sini kita equip AE, sip, dapat armor soalnya. Ini apa nih?
Oh, kita bisa dapat set, cuy, avatar set based on probability. Jadi tergantung dengan kehokian kita ya, probabilitas. Cuy, coba kita lihat apa yang kita dapat. Ada patung ini ya, patung raja ya. Oh bukan cuy, ternyata kita dapat apa nih? Cewek ya. Gua kira teammate anjir, kayak NPC gitu, bisa bantuin kita gitu. Gua nggak tahu nih, belum ada nih, dibuka di storage belum ada, mungkin pengaturannya bukan di storage ya, bukan di storage ini coy. Nah kita buka lagi, di sini ada, kita dapat apa, kayak gulungan lagi, gulungan kertas, klik AE. Selama itu gratis, kenapa kagak cuy? Karena esensinya main game itu untuk refreshing, untuk ngilangin penat di kerjaan, ngurangin stres lu di real world ya, di real life. Kalau lu harus spend money, ngeluarin duit banyak hanya untuk game yang harusnya bisa ngehibur lu, dan lu malah jadi stres karena uang lu habis banyak ya, gua rasa itu bukan hiburan coy, jatuhnya jadi gambling. Lu hanya apa ya, haus akan ngejar ini aja, ngejar pengakuan di game AE gitu kalau kayak gitu coy. Jadi kalau gua saranin sih ya fun to play AE lah ya, atau free to play, F2P ya, F2P, jangan pay to win gitu, jangan pay to win. Agak sedikit monoton yang gua bisa bilang, dari segi serangan ya, attack-nya, terus dari segi simulasi atau contoh karakter kita, MC kita dalam menyerang ya, menyerang musuh, kayak gitu-gitu doang. Jadi ya memang ini jenisnya game grinding berarti coy, ini jenisnya game grinding. Dan grafiknya di setting di high aja, resolusinya high. Ini gua resolusinya high dan frame rate nya high, cuman di tekstur AE gua turunin jadi medium, dan di shadow, di bayangan gua turunin jadi medium juga, karena bayangan doang yang cuman hitam-hitam di sekitar karakter kita dan musuh. Buat apa harus tinggi-tinggi? Tapi tetap maksimalnya kayak gini gitu coy ya. Mungkin karena baru rilis banget gamenya, jadi masih banyak butuh apa ya, pengoptimalan lah istilahnya ya coy, pengoptimalan UI-nya ya. Ini pakai Unreal Engine, tapi Unreal Engine-nya kayaknya belum dimaksimalin penggunaan Unreal Engine-nya gitu. Dan ini gue juga belum tahu nih, ini Unreal Engine 4 kah atau Unreal Engine 5 kah gitu yang baru ya gitu. Dan ini di atas, paling atas layar di tengah itu kayak ada koin dan gambar permata ya, atau gemstone, itu diamond. Diamondnya gue 0 karena gue belum top up untuk game ini. Dan untuk koinnya gue udah ada 1 jutaan ya, 1.225.000 lah, 216. Setiap kita ngekill musuh itu nambah gitu ya, dan mungkin nyelesain quest juga ini nambah. Oke, done. Claim reward. Kita diarahin ke shopnya ya, ke tokonya. Ini suruh ngapain dah? Oh, ini kita dikasih gratis kali ya, Royal Guard. Oh iya, kita dikasih gratis coy. Kita dikasih gratis kesempatan buat summon lagi avatar quick view. Dan anjingnya dapat assassin yang beda jauh sama karakter job quest gua ya, atau profesi karakter gua coy. Terus buat apa dipakainya, buat apa? Oh, ini cara pakainya gini, masuk menu ya,
Nah, di sini ada cewek, gue dapet yang pertama dari tiket ya. Anjay, bisa berubah jadi cewek. Cok. Aduh, gunanya apa anjing? Kalau dapat ini ya masih mending legendary ya. Ini juga keren nih, Imperial Leonard. Ini juga keren, kenaik. Karena ini yang kenaiknya, cok. Gua karakternya job class-nya kenaik. Kenapa dapatnya malah yang lain? Asu. Dapatnya assassin, dapatnya apa ini? Priest ya, cleric ya. Cing, anjing, kalau dapatnya warrior masih mending nih. Ini apa nih? Ini juga sama kenaik. Nah, jadi kalian walaupun karakter kalian cowok ya bisa pakai avatar set atau set avatar ya, beda ya. Kalau ini tuh jadi kayak cosplay gitu coy, kayak cosplaynya. Kalau set perlengkapan kan equipment gitu ya, kayak pedang, armor kalian, aksesoris gitu kan ya. Sepatu, celana, zirah, armor sama celananya misalkan ya, itu baru set perlengkapan gitu. Kalau avatar itu lebih ke tampilan doang, kostum doang gitu, jadi kayak buat cosplayer. Cing, bisa jadi cewek dengan jadi ini enggak gender lock. Ini gender lock coy. Kekurangan pertama dari game ini itu gender lock coy. Jadi setiap profesi atau job class ya, tadi di pemilihan karakter, pemilihan job class atau profesi di in-game, kalau kenaik ya cowok, kalau warrior ya cowok juga, kalau cleric ya hanya cewek, kalau tadi apa mage ya, mage atau wizard itu yang penyihir itu juga hanya cewek. Nggak bisa milih di dalam satu profesi atau job class. Misalkan ini gue milih kenaik kesatria ya, tapi milihnya yang cewek gitu, nggak bisa coy. Kekurangan pertama itu gender lock ya. Dikunci untuk pemilihan gender, dikunci coy. Terus mungkin nanti ada update ke depannya, gue kagak tahu seperti apa. Gue berdasarkan review, berdasarkan kenyataan aja ya. Nah, ini juga kita lagi pet nih. Ini pet atau spirit atau apalah, mungkin beda istilah ya. Tuh kita dapat bebek anjir, bebek bunker lagi, warnanya hitam anjir. Aduh, ugly duck ini, ugly duck coy, warna hitam tuh. Biasanya harusnya kan bebek warna kuning cok, kalau masih itik ya, masih anaknya ya. Kalau hitam itu berarti ini tidak diinginkan, anak yang tidak diinginkan coy. Anak yang tidak diinginkan. Tai. Aduh, ini yang mitiknya ya. Terus ada kelas mitik, ada pet mitik, mitos berarti ya mitik tuh. Terus ada legendary atau legenda ya, yang warna ungu. Terus yang warna merahnya itu, yang warna merahnya heroic. Berarti dari mulai yang warna putih kita dapat yang warna putih, anjing ya gitulah ya. Nah, di atas facecam gua nih, di sebelah kiri atas layar itu harusnya peta map. Kalian bisa klik ae tuh ya, kalian bisa lihat petanya luas tuh, lumayan luas ya. Kagak anjing, tapi nggak tahu sih, ini karena mungkin di satu peta ya, di satu daerah ya. Tuh ya, di sebelah kiri gua kan ada pilihannya nih, beda-beda daerah. Kalau kita teleport ke daerah lain, mungkin nanti petanya juga akan berubah lagi gitu. Jadi luas sih ini termasuknya. Luas ya, lumayan lah ya. Lumayan kalau kalian nyari long lasting game, yang game MMORPG grinding, full grinding dan exploring map, peta ya, menjelajah peta dan naikin level dan nyari perlengkapan ya, set perlengkapan atau equipment set. Kalian bisa main game ini coy buat ngisi waktu. Tapi kalau untuk yang casual game, yang nyantai
gitu-gitu sekali gitu ya. Jangan compete deh, jangan compete tuh maksudnya jangan bertanding sama player lain. Jadi main ini ya main naik, tapi ya kagak usah juga gitu, diseriusin lah ya gitu coy. Oke, Don, misi sudah selesai, kita klaim reward, dapetin rewardnya. Cheer ya lumayan sih ya, cuman entah kenapa antara pasir, di bawahnya kan pasir ya, ini nih karena kita lagi di desert, kayaknya lagi di padang gurun. Area mapnya, area petanya itu kita lagi di padang gurun, yang di bawahnya itu pasir gitu ya. Tapi begitu kita karakter kita jalan, MC kita jalan nih, si pasir tuh tidak bergeming sama sekali ya, kayak kurang inilah ya, kurang hidup lah ya. Ya masih banyak yang butuh dioptimalkan lah sama pihak game developernya coy. Ya gua sih berdasarkan kenyataan aja ya, fakta dan realita gitu. Gamenya seperti apa ya gue review seperti itu. Jadi nggak berdasarkan penilaian pribadi ya, tapi ya lebih ke sesuai dengan kenyataan aja lah. Nah itu bebek ugly duckingnya, si bebek bunker ya, warna hitam ngikutin kita di belakang. Jadi mulai dari warna putih ya sampai ke warna emas tadi. Coba ada apa lagi? Warna putih kan yang kita, terus ada warna di atas warna putih itu biru, berarti langsung hijau dulu coy. Ada hijau ya, hijau ini uncommon, berarti kalau yang putih itu common, yang umum. Terus ada rare warna biru ya, terus ada heroic yang warna merah tadi, terus ada warna ungu legendary atau legend ya, legenda. Sama terakhir yang mythicnya cuman satu, anjir, cuman itu doang. Kita dapat warna biru aja kagak, warna anjing, aduh. Kita dapat warna biru aja kagak, su. Emang hoki lu, hoki-hokian di bro. Hoki gua sampah sih, piece of shit lah istilahnya ya. Kita buka lagi. Ini apa nih coy? Kita lihat PvE damage plus 10. Player versus enemy damage nambah 10. Player versus enemy akurasinya nambah 5. Max carry weight nambah 2. Tapi ini ini nggak permanen cuy, hanya untuk 1 jam. Jadi mendingan kagak usah gue pakai karena hanya sementara cok. Yes, hanya sementara saja. Ini apa nih? Teleport scroll. Town warp scroll. Jadi untuk pindah ke kota. Ya, kalau kalian lelah ingin cari harem, cari ciwi-ciwi di in-game ya, membuat kerajaan wanita ya, di kerajaan lu sendiri yang isinya wanita KB gitu ya, lu bisa gitu. Asli ini nggak ada storyline awal cerita, kagak ada video alur cerita lah ya, atau cutscene gitu ya, potongan video yang menggambarkan ini awal muasalnya seperti apa gitu ya game ini, terus villain utamanya atau musuh utamanya siapa gitu. Tiba-tiba kita langsung dihadirkan untuk membantai-bantai musuh coy. Jadi
overall kalau buat ngisi waktu oke, gitu menurut gua ya. Tapi kalau yang kekurangannya tadi, yang pertama gender lock, kedua ini masih laggy atau lag ya, atau frame drop lah ya, frame rate gitu ya. Padahal gue pakai di device yang lumayan tinggi lah ya, middle lah, pertengahan. Dan gua juga pakai wifi untuk koneksi gitu ya, jadi harusnya sih nggak ada masalah dari koneksi. Selama ini gue main game-game lain juga yang grafiknya lebih wow, aman-aman aja gitu ya. Ya itu gitu. Terus butuh banyak pengoptimalan lah, lebih dimaksimalin lagi sama developer gamenya. Gua tadi lupa pas lagi pasang download aplikasinya, gue lupa lihat developer gamenya apa ya. Nanti kalian bisa browser aja ya, browsing, cari game developernya dari game Rasalas MMORPG ini apa gitu ya, kasih masukan aja gitu. Sejauh ini gue muter-muter map, baru ketemu player lain baru 1 kali tadi ya, awal main. Karena mungkin playernya belum banyak, atau mungkin karena ini udah rilis ke hari keempat ya, menginjak hari kelima lah. Jadi sudah banyak player yang mencoba dan ternyata hasilnya kurang sesuai. Nah ini kita ketemu lagi nih player lain tuh coy. Ternyata hasilnya mungkin tidak sesuai ekspektasi mereka ya. Tapi kalau kalian mainin game ini di PC, gue yakin lebih seru sih coy. Kalau kalian maininnya di PC atau di laptop, karena ukuran layar, dimensi layarnya lebih besar, jadi akan lebih enak sih dari pandangan. Atau minimalnya di tablet lah, di tab coy ya. Nah ini kita dapat celananya, kita equip aja langsung. Dah ya, kita udah equip semua. Ya begitulah coy, kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau dari segi tekstur bangunan ya, atau environment sekitar, ini sudah bagus. Sudah bentuk itu tuh, bentuk rumah, bangunan gitu ya. Terus bentuk barikadenya, barikade tuh penahan yang dari kayu-kayu atau dari besi, palang ya. Dari bentuk jembatan gitu ya, ini udah bagus sih gitu. Cuman tadi aja sedikit efek-efek tuh nggak akan merugikan sih sebenarnya ya. Efek kalau lagi jalan di pasirnya gitu ya, biar kelihatan lebih real lagi, lebih apa ya, lebih nyata lagi gitu ya tuh ya. Kayak sedikit ngambang gitu. Kalau menurut gua kayak sedikit ngambang saat karakter kita atau MC kita jalan atau lari, itu kayak ngambang, nggak napak gitu, nggak napak di pasirnya coy. Terus dari sudut angle kamera kita ngelihat cuman dikasih 3 jenis ya. Ini yang paling dekat, tapi juga kita nggak bisa lihat dari belakang karakter, tapi tetap dari atas. Jadi kan kalau kita ngelihat karakter dari atas kan ngelihat sekitarnya tuh lebih. Nah kalau kita diem aja nggak ngelakuin apa-apa, mungkin baru nih bisa ngelihat dari depan atau dari belakang karakternya. Harusnya begini sudut pandangnya coy, jadi bisa lihat arah depan itu seperti apa gitu ya, di sekitar itu ada apa aja. Kalau ini kan kayak gini kan agak repot ya, jadi kelihatannya cuman lingkaran doang gitu, yang kotak doang, di frame doang kayak gini gitu. Jarak pandang sih, gender lock, jarak pandang, pengoptimalan grafik ya, frame rate-nya masih tinggi, laggy ya, masih lagging lah ya, si berat gitu ya. Mungkin kalau main di PC atau di laptop gaming apalagi nggak seberat itu kali ya. Tapi ya spill aja, ini gua main juga di handphone RAM 8
RAM 8, memori 256 GB, dan chipset gua Snapdragon 700-an cuy, middle lah ya, pertengahan, tetap begini gitu. Jadi entah apa salahnya gitu, koneksinya pakai wifi gitu ya, itu sih. Jadi ya tapi overall oke lah, feelsnya mirip kayak main A3 ya, itu dari Netmarble, dari developer game Netmarble Korea. Itu juga sama, MMORPG, Multimassive Online Role Playing Game. Kita bisa ketemu sama player random atau mabar sama player sama teman kita gitu ya, sama kenalan kita. Terus mirip kayak BDM, Black Desert Mobile, Black Desert Online yang mobile ya. Terus mirip apa lagi ya yang dari atas itu, kayak Diablo Immortal, tapi gua sih lebih senengnya sistem battle-nya dan sistem skillnya lebih asik Diablo Immortal ya coy, karena Diablo Immortal itu tidak ada auto fitur atau fitur otomatis tuh kagak ada coy, jadi murni manual, dan skillnya itu jauh lebih bervariatif, lebih bervariasi. Jadi kalau kita battle tuh kita bisa keluarin skill-skillnya banyak, kayak kita main MOBA gitu, kayak main Mobile Legend, kayak main Hawk gitu coy. Tapi genrenya MMORPG, bukan MOBA, bukan Battle Royale ya. Oke, gua bingung juga nih mau komenin apa. Oh, ini bisa kalian istirahatkan. Jadi dia tetap grinding. Swipe the center of the screen. Oh, nah, jadi itu bisa diistirahatkan ya. Sama jajarannya di bawah sebelah kiri layar, di bawah facecam gua. Itu yang paling atas ya. Ada apa, emoticon ya atau lambang ya, yang paling atas tuh, di atasnya kolom chat. Itu kalau kita klik jadi kayak istirahat tadi ya, kayak rehat ya, rehat gitu, kayak rehat, tapi sebenarnya berjalan, tetap grinding karakter kita, atau udah level berapa gitu mungkin ya. Oke. Fiturnya sederhana sebenarnya, nggak kayak game-game Cina ya. Jadi ini butuh dukungan sih coy. Jangan jangan dikasih rate bintang rendah lah gitu, karena developer game itu bisanya bikin sebuah game untuk bayar, pasang di Play Store AE buat pengguna Android, dan buat pasang di App Store pengguna iPhone dan iPad. Itu dia bayar royaltinya besar coy, sebulan itu bisa puluhan juta coy, bahkan sampai ratusan juta coy gitu. Jadi dia developer aplikasi ini nggak cuman developer aplikasi game ya, tapi aplikasi lain juga kadang dapat duitnya tuh ya dari top up-nya player. Kalau nggak ada yang top up ya otomatis nggak ada pemasukan gamenya gitu ya, cuman dapat dari AdSense doang. Kalau bintang tadi ya, bintang penilaian gitu, kalau 4 ke atas, 4 atau 5 ya, nggak ada 4,5, karena kan bintang 5 itu berarti rate-nya tinggi gitu. Nah, nanti dapat tuh dari Google-nya, tapi juga dia harus bayar ke pihak Google untuk pasang gamenya di Play Store gitu ya, di shop, di market per bulan gitu, dan itu mahal coy. Udah buat pengembangan yang ngeluarin duit ya nggak sedikit, buat bayar tim editing game, editor gamenya juga harus bayar gitu, karena kan orang nggak mau kerja gratis. Ditambah pasang aplikasinya di shop tadi ya, di platform penjualan kayak Play Store dan penjualan aplikasi maksudnya, bukan penjualan e-commerce, bukan kayak Shopee, TikTok atau dan lain-lain sebagainya lah.
Tokopedia gitu, bukan. Ini lebih ke penjualan aplikasi kayak Play Store dan App Store. Itu mereka bayar nih, developer game tuh bayar coy. Ya kita hargai gitu coy, kita dukung, kasih bintang doang, apa salahnya kasih bintang 5 biar mereka juga lebih banyak update yang lebih baik. Karena kalau kita kasih bintang ulasannya jelek-jelek, mereka nggak dapet duit coy. Dari situ udah top up, yang top up di in gamenya jarang, player yang beli diamond itu jarang, apalagi di game-game kayak gini. Ditambah ulasan juga jelek gitu ya. Jadi mereka dapat duitnya dari mana gitu, karena aplikasi lain aja selain aplikasi game kan kadang suka ada iklan, malah ini nggak ada iklan. Kalau aplikasi game kan nggak ada yang ada iklannya, kecuali kalau game-gamenya game-game sampis ya, sampis baru tuh ada. Ini gue juga bingung nih mau komentar apa lagi anjing. Ini level, oh level tuh pojok bawah kiri di bawah facecam gua ya, di bawah kiri layar itu ada level angka ya. Gua baru level 5 ternyata. Karena sesederhana itu gamenya, jadi gue juga bingung mau komentar apa ya. Mungkin ya kalian yang kita dapat apa nih, kita buka max kali ya, max cuman kita sisain satu aja. Oke, open. Oh, makanan ya, makanan. Kita dapat drop apa, two-handed sword atau great sword ya, pedang dua tangan, tapi kita nggak bisa pakai karena itu ada restrict weapon, berarti ada pembatasan senjata coy, pembatasan penggunaan senjata ya, restrict weapon user. Jadi nggak bisa antar class pakai senjatanya job class lain atau profesi lain. Itu cuy, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir ulasan game Rasalas ini ya dari gua. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis, cukup sekali seumur hidup. Kagak perlu bayar ya, lu kagak perlu bayar, kagak perlu berbuat kriminal untuk ngelakuin itu. Cukup klik sekali aja, sisanya lu tinggal nontonin update game, review gameplay gua yang lain, atau mungkin di game ini di part 2 nya ya, entah itu nanti gimana ya. Semoga rezeki kalian dan keluarga selalu berlimpah, yang jauh didekatkan, yang dekat disegerakan, yang segera itu diperbanyak coy sama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sama Tuhan kalian ya, berdasarkan kepercayaan masing-masing. Semoga kalian dan keluarga juga selalu diberikan keberkahan hidup dan kebahagiaan ya. Jangan lupa tadi subscribe, like, and share karena biar gua juga bisa terus update review gameplaynya dan game-game yang lain. Jadi kalian nggak perlu dulu downloadin satu-satu, mainin satu-satu baru tahu game ini seperti apa gitu kan. Kalian bisa cek dulu, oh game ini seperti apa sih, seru nggak sih kalau buat dimainin. Bisa lihat review gameplay gua dulu coy, nanti baru kalian download kalau sesuai dengan selera kalian gitu. Jadi kan nggak buang-buang kuota ya, entah itu kalau yang kalian pakai wifi ya dan device kalian mumpuni sih ya nggak tahu ya. Cuman kalau buat teman-teman yang pakai kuota kan sayang tuh ngebuang-buang kuotanya buat downloadin. Lumayan karena game ini aja ada 5 giganya coy. Terhitungnya sih rendah ya dibanding game-game lain ya, dibanding game-game MMORPG yang lain sekarang. Itu kadang yang RPG aja kayak Genshin Impact kan itu RPG bukan MMO coy, bukan MMORPG. Honkai Star Rail itu strategi role playing game, SRPG coy, karena turn based, gantian menyerangnya dan nggak bisa ketemu player lain. Itu juga besar gitu coy, sampai puluhan giga gitu, sampai 30 giga, ada yang 25 giga gitu-gitu ya size-nya. Jadi ini 5 giga tuh termasuknya rendah sih untuk game-game zaman sekarang, dan kualitas grafiknya lumayan lah segini ya. Bisa dimainin di PC dan di mobile juga gitu ya, bisa di cross platform berarti ya, bisa di beberapa platform device, bisa di iOS juga, pengguna iOS, iPhone dan iPad ya. Itulah sekian dari gue ya. Kalau gitu Falhead Gaming undur diri, see you, bye bye guys, sampai bertemu lagi di review gameplay yang lain ya. Good luck for you all.